Merdeka. Merdeka. Kembali lagi di Matilo. Mari berdialog. Saat ini kita akan membahas suatu isu yang sangat fenomenal, yaitu isu nasional. Isu ini bukan suatu isu remeh, yaitu Omnibus Law. Dan bukan isu-isu pemira, bukan ya? Bukan lagi mira, bukan isu kampus, bukan isu ecek-ecek. Isu nasional, Omnibus Law. Siap. Nah, tapi sebelumnya kita juga harus mengetahui apa sih sebenarnya Omnibus Law ini kan? Barang apa sebenarnya Omnibus Law ini? Nah, tapi sebelum kita jauh masuk pada pembahasan Omnibus Law, perkenalan dulu ya kan? Iya. Nah, silakan dari Bung sebelah sana. Sebentar, kan prasejarah gue. Apa cah? Prasejarah gue. Ya, sebenarnya gue nolak aku. Maksudnya, kenapa lu buka dari awal gitu kan? Terus perkenalan. Lu siapa ya? Siapa? Aku ini siapa? Diganti ulang ya? Enggak usah, aku ini siapa? Ya, perkenalkan saya ini Bung Arul dari Komisariat Kementerian Visip Uner Sebagai? sebagai kader Kementerian. Biro Akpro ini. Mas ya, dari mana mas? Saya kader GMNI. Menteri, pokoknya menteri juga itu. Enggak, saya kader GMNI. Perkenalkan, saya Yoga Bangsa Jabung. Jadi gini, maksudnya kawan-kawan juga mungkin. Anda siapa? Saya Umedego Pratama sebagai kader GMNI. Jadi di sini nih gini, kita kadang masih bingung. Maksudnya apa sih Omnibus Law ini seperti apa sih? Seberapa urgentnya sih Omnibus Law itu? Kok sampai bener-bener isunya itu menyeruak sampai nasional? Mungkin dari Bung Arul, seperti apa sih sebenarnya Omnibus Law? Kayak apa sih? Kok maksudnya sampai booming itu? Kalau kata orang-orang ya, orang-orang nyebutnya ini sebagai undang-undang sapu jagat gitu. Yang mana ini bisa mengamandemen undang-undang yang lain yang sudah ada. Dan Omnibus Law ini sebenarnya tidak hanya isinya tidak hanya tentang ketenaga kerjaan gitu, tidak hanya tentang buruh tampaknya, tetapi termasuk yang lain-lain. Salah satunya pemindahan ibu kota baru dan sebagainya itu. Jadi perlu kita bahas secara mendalam sebenarnya. Mengetahui dulu apa ini Omnibus Law, baru kita kaji. Nah, barangkali Bung Yoga ini juga lebih paham saya rasa sepertinya kan. Ya, karena seperti itu. Soalnya kemarin kalau mungkin kalian tahu semua, dua orang ini kemarin juga terlibat aktif dalam aksi gerakan tolak Omnibus Law, yaitu getol di Surabaya yang bertempatnya ada di Bundaran Waru. Ya, Bung kemarin ikut semua kan ya? Terlibat aktif juga di situ ya, dalam konsolidasi dan lainnya. Kalau menurut Bung Yoga seperti apa sih maksudnya? Omnibus Law itu kata Bung Arul, Omnibus Law itu RUU sapu jagat. Kalau menurut Bung Yoga ini seperti apa? Iya, hampir sama sih sebenarnya. Masalah tentang RUU ini memang membahas tentang amandemen. Ya, amandemennya itu bisa merubah beberapa undang-undang gitu. Jadi satu Omnibus Law itu bisa merubah beberapa undang-undang gitu, kayak gitu. Nah, di sini yang menjadi poin kritis yaitu banyak orang kalau misal kita melihatnya itu, oh ya, dengan adanya RUU ini itu kayak melanggar konstitusi dari RUU itu sendiri, dari amandemen itu sendiri. Dimana seharusnya kan kalau misal kita bicara masalah tentang regulasinya atau tahap-tahapannya, kalau misal katakanlah dari eksekutif itu mengusulkan undang-undang, itu kan nanti dikaji dulu lewat legislatif dulu untuk dikaji seperti apa gitu. Nanti kan seperti itu baru nanti disahkan gitu. Tapi kalau misal ini adanya Omnibus Law ini, itu dia langsung tanpa harus dikaji. Jadi kalau misal eksekutif ini mengusulkan, itu langsung tanpa harus dikaji lewat legislatif kayak gitu. Cenderungnya seperti itu gitu. Jadi ada kayak istilahnya itu supremasi eksekutif di sini gitu. Berarti secara langsung berarti yang biasanya RUU itu atau mungkin undang-undang itu disahkan oleh DPR, digodok oleh DPR, Iya. harus itu disahkan oleh presiden, ini langsung dari pihak eksekutifnya berarti. Iya, langsung seperti itu. Kan sebenarnya kan ada dua ya kan, masalah undang-undang ini. Legislatif berhak untuk mengeluarkan undang-undang, eksekutif juga demikian, tetapi keduanya ini masih dalam koordinasi kan, Iya. kesepakatan keduanya.
Tapi kalau misal ada omnibus law ini prosedurnya berbeda gitu. Berbeda. Jadi lebih presiden cepat. bisa membuat Jadi kan itu. kalau aku melihatnya gini, Bung. Kalau misal kita adanya omnibus law ini, yaitu untuk percepatan gitu. Memang kalau misal kita bicara masalah tentang berapa ratus undang-undang yang ada di prolegnas di tiap tahunnya gitu, biasanya itu kayak lama gitu, mampet gitu. Jadi mungkin dengan adanya undang-undang seperti ini itu adanya omnibus law ini itu untuk mempercepat itu gitu. Jadi regulasi-regulasi yang ditampilkan tuh secara cepat gitu. Nah, tapi yang menjadi poin kan bukan di situ, tapi apakah itu menguntungkan atau merugikan rakyat gitu. Tapi satu sisi adanya eksekutif sama legislatif ini kan sebagai check and balance ya kan. Iya, harusnya gitu. Bagaimana saling mengimbangi gitu. Iya. Kalau misal presiden ini mempunyai kewenangan yang lebih ya kan, yang demikian itu tadi, kita nggak tahu dong presiden ini akan mengeluarkan kebijakan seperti apa, akan mengeluarkan undang-undang seperti apa, apakah itu menguntungkan masyarakat atau hanya menguntungkan presiden sendiri. Iya. Ya. Berarti secara nggak langsung ketika memang seperti itu DPR di sini dinilai gabut tuh ketika memang eksekutif punya legitimasi yang lebih dalam hal pembentukan undang-undang, dalam hal pembentukan undang-undang dan lain-lain. Ketika memang seperti itu ya fungsi dari DPR memang dikurangi oleh eksekutif secara nggak langsung di situ. Terus seperti itu. Ya, Benar. Makanya sebenarnya tanda tanya besar juga kenapa kok orang-orang di DPR ini juga tidak ada penolakan terhadap omnibus law ya kan. Masalahnya kan gini, Bung. Kalau misal kita bicara masalah kursi ya, Bung. Ah. Kursi di dalam DPR sendiri itu banyaknya ya, dari ya itu yang banteng-banteng itu, satu yang merah itu, terus yang kedua ya pokoknya itu tim koalisinya yang paling besar tuh. Jadi sekitar 62% dari kursi itu ya dari kabinet Indonesia Maju ini, koalisi besar. Wong yang kemarin nyalon jadi lawannya aja masuk dalam kabinet. Itu semua. Tapi selain itu juga kalau melihat situasi nasional, ini banyak bertambah di ekonomi ya. Iya. Jadi Indonesia itu pertumbuhan ekonominya itu mengalami stagnasi. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu stagnan di angka 5%. Oh. Nah, salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya juga dengan memperbanyak investasi. Ya. Nah, dengan adanya Omnibus Law ini yang mana isinya itu juga sangat mempermudah investasi ini dengan segala macam prosedur itu dipersingkat, itu pasti orang-orang akan mau untuk berinvestasi. Iya. Dan itu akan membantu perekonomian Indonesia, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Barangkali itu juga menjadi perspektif dari pemerintah juga, kenapa mengeluarkan Omnibus Law itu juga ini. Tapi kalau misalnya kata mungkin dari sudut pandang masyarakat biasa atau seperti apa, sebenarnya lebih banyak mudorotnya itu yang mana sih? Atau mungkin yang lebih baik itu memang ada Omnibus Law atau enggak gitu. Kan memang ada Omnibus Law tadi kan katanya memang mempercepat investasi dan lain, tapi dalam satu sisi juga mungkin banyak masyarakat yang dirugikan di situ. Jadi sebenarnya yang lebih baik yang mana? Ada Omnibus Law atau enggak? Nah, itu banyak, Bung, sebenarnya kalau misalnya kita bicara itu. Jadi masalah tentang ini, kalau aku melihat itu kan ya mungkin di investasi untuk penaikan GDP dari Indonesia sendiri ya, yang cuma 5% itu mungkin perspektif lain gitu. Tapi di sisi yang lain itu banyak sekali kerugian-kerugian juga dalam masyarakat gitu. Misal contohnya dalam ketenagakerjaan, terus juga masalah tentang lingkungan gitu. Jadi adanya Omnibus Law ini memang untuk mempercepat izin usaha gitu. Tapi di sisi lain gitu, biasanya itu memang ini kayak misal untuk pembebasan lahan seperti itu kan, yang lama kan di situ. Pasti pembebasan lahan, sengketa antara yang punya sama pemerintah itu pasti itu yang lama. Contohnya misal kayak NIA gitu, kan juga lama gitu. Tapi akhirnya juga goals gitu. Tapi ya itu, seharusnya itu juga pemerintah juga ada solusi gitu. Gimana caranya untuk ada balance untuk rakyat ini sendiri ketika memang nanti masalah tentang kayak lahan, lingkungan, terus dan lain-lain juga perlu dipikirkan. Apalagi juga kan ada wacana juga masalah tentang penghapusan AMDAL juga kan. Iya, termasuk nanti di Omnibus Law ini AMDAL itu sudah bukan menjadi persyaratan
Iya. bagi para pengusaha ini. Jadi mereka bisa mendirikan pabrik-pabrik semua mereka sendiri ya kan, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan gitu. Pastinya dampaknya kan bagaimana pencemaran dan sebagainya. Dengan mekanisme yang saat ini AMDAL ini diterapkan di Indonesia, itu pun banyak sekali dampak di lingkungan gitu. Baik dari pencemarannya, limbah ini langsung dialirkan ke sungai, bagaimana ini bau dari limbah itu juga mengganggu masyarakat juga. Belum lagi kita nggak bisa lepas dari alam gitu, kita harus bekerja sama dengan alam juga. Kalau alamnya rusak bagaimana gitu. Ya, bener tuh. Kalau aku melihatnya gitu sih Bung, jadi gini sih, ya seperti kayak masalah tentang corona ini ya, jadi kita sebagai manusia juga perlu untuk belajar gitu. Gimana kalau misal kita bicara tentang sapiens itu, kita sebagai manusia ini itu sebagai makhluk termuda gitu, tetap gitu, alam itu sebagai saudara tertua kita, ekologis kita gitu. Nah itu sih, nah aku melihatnya itu ya di situ gitu. Jadi masalah tentang dampak lingkungan dan lain-lain juga perlu dipertimbangkan gitu, nggak cuma masalah tentang percepatan ekonomi gitu. Apalagi kan kalau misal kita bicara seperti itu, ya iya kalau memang sumber daya manusia kita siap gitu. Kalau misal nggak siap, soalnya memang kalau misal kita bicara Omnibus Law ini, itu juga masalah tentang tenaga kerja asing itu ke Indonesia itu juga dipermudah gitu. Jadi masalah surat izin tenaga asing ke Indonesia itu lebih dipermudah. Itu yang menyebabkan apa? Yaitu nanti persaingan, dan kita sebagai warga asli, bukan warga asli ya, nanti takutnya kayak bukan, tapi kita sebagai ya warga Indonesia gitu, ya masa mau terasing dari tanahnya Ya, sendiri sektor gitu. lokal lah ibarat seperti itu Pak. Terasing dari tanahnya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dari aksi yang kemarin namanya gerakan tolak Omnibus Law itu apa aja sih yang dipermasalahkan itu, RUU tentang apa aja sih? Ada kan kemarin ada tenaga kerjaan yang pertama, terus ada masalah AMDAL, dan itu mungkin apa aja sih yang dipermasalahkan itu di situ? Kalau aku melihatnya itu semua gitu, Bung. Apa aja? Jadi dari konsolidasi 1-2 sampai konsolidasi ketiga itu, sebelum aksi yang kemarin itu memang sudah disepakati bahwasanya ya kita menolak seluruhnya gitu. Jadi memang konsep Omnibus Law ini sudah melanggar konstitusi gitu. Kalau misal dilihat dari hukum, jadi ditolak seluruhnya gitu. Jadi nggak menolak secara poin-poin, tapi langsung seluruhnya gitu. Nah itu di situ sih kendalanya. Jadi seharusnya itu untuk masalah tentang ini juga ada balance dari pemerintah juga untuk menjelaskan gitu wacana seperti ini. Masalahnya itu gini, kalau misal kita ya mungkin sedikit romansa ya terhadap kayak misal reformasi di korupsi kemarin gitu. Aku tuh melihatnya gini, kalau dari pemerintah itu banyak gitu, jadi banyak kebijakan yang dilakukan secara bersamaan. Akhirnya itu apa? Kita itu fokusnya kita sebagai mahasiswa ya sama masyarakat gitu. Fokusnya itu pada satu titik, sedangkan titik-titik yang lain tuh nggak fokus. Iya. Contoh misal kayak masalah tentang RUU ketahanan keluarga gitu. Sampai sekarang nggak dibahas gitu. Padahal itu seharusnya barengan gitu. Jadi yang nyelempit seperti itu tuh yang malah menakutkan gitu. Kayak kemarin kita bahas RUU KUHP goals gitu, tapi RUU KPK ternyata nggak goal. Nah, hal kayak gitu yang perlu juga. Jadi kita belajar dari misalnya aksi yang kemarin itu, ketika memang dirasa aksi kemarin itu kurang bisa menyeluruh. Kemarin sepengetahuanku aja kemarin memang anak-anak terlalu terfokus kepada aksi KPK, masalah KPK. Ya, padahal masih banyak, tadi kita ada sebut Bung Yoga juga, masih banyak aksi-aksi yang memang kasus-kasus yang jauh dibanding kemana KPK doang. Nah, menurut Bung Arul, apa aja sih Bung yang sekiranya diangkat dalam Omnibus Law ini, apa aja? Maksudnya yang dipermasalahkan itu dari bidang apa aja? Kurang lebih sebenarnya 3 poin yang udah kita bahas di awal tadi ya. Pertama, bagaimana presiden ini mempunyai kewenangan yang demikian mengeluarkan undang-undang itu. Terus kemudian bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dengan penghapusan AMDAL. Terus juga terhadap kawan-kawan buruh. Ya, itu sangat berdampak juga. Jadi 3 hal ini. Apa sih dampaknya terhadap kawan-kawan buruh? Di situ karena memang melihat Omnibus Law ini kayaknya itu perspektifnya itu perspektif dari para pengusaha gitu kan, jadi memudahkan para pengusaha. Akhirnya berbagai macam cuti
dari buruh ini yang semestinya menjadi haknya buruh itu ditiadakan. Cuti haid, katakan seperti Cuti itu. hamil itu katanya. Bahkan cuti menikah juga. Hamil ya hamil. Itu juga dihapuskan gitu. Ya hal ini juga menjadi problematik gitu. Soalnya bagaimana juga nanti katakan ketika para buruh head kan meskipun kita ini adalah cowok, tapi dapatlah cerita dari kawan-kawan kita yang perempuan gitu. Bagaimana rasanya ketika head, bagaimana sakitnya di sana juga pasti akan mengganggu bagaimana mereka Ya, bekerja ya. Kan? Jelas sangat mengganggu. Belum lagi kan ada kita bayangkan kita adalah seorang buruh dengan kita memiliki keluarga kecil, kita punya anak kita punya hajatan karena kan sunat gitu. Kita nggak bisa ambil cuti untuk mengurus bagaimana hajatan di rumah. Kayaknya kita ini dulu aja Bu, depending dulu kita menghormati ya. Oh iya, azan. agama ya. Nah, maksudnya dampak apa sih yang memang dirasakan oleh para buruh atau mungkin oleh para mahasiswa juga? Kemarin kan beberapa mahasiswa juga ikut turun ke jalan. Apakah memang mahasiswa ini hanya mengambil aksi itu sebagai panggung eksistensi atau seperti apa? Nah, ini sih Bung, kalau misalnya aku melihatnya sebagai panggung eksistensi, ya kayaknya juga salah gitu. Apalagi ya kita ini kan juga ini calon buruh nantinya, calon buruh nantinya gitu. Jadi terlepas dari nanti mungkin ada yang jadi apa kan tetap aja gitu. Jadi nanti kita juga lanjutkan gitu. Nah selain itu juga ini juga sebagai solidaritas gitu, sebagai kaum sipil gitu, sama-sama sipil, Kemanusiaan gitu, juga. iya. Dan kita juga kalau misal kita menolak itu juga banyak gitu dampak dari kita juga, masalah lingkungan juga kan itu juga berdampak bagi kita gitu. Terus juga masalah tentang alur birokrasi gitu, takutnya nanti juga kan oh ya kita ini sebagai warga Indonesia gitu juga merasakan misal kalau misal ada apapun gitu ya, kita sebagai warga sipil ya mengingatkan lah pemerintah itu harusnya seperti apa gitu jalannya. Jadi ada sebuah keseimbangan di sana gitu. Jadi selain itu juga ini ya tadi yang sudah sempat tak singgung juga masalah tentang izin tenaga kerja asing itu tadi. Jadi nanti kalau misal adanya permudahan masalah tentang izin tenaga asing ini, takutnya nanti kita ya buruh-buruh atau pekerja dari Indonesia sendiri itu malah terasing dari tanahnya sendiri gitu. Nah itu di situ sih Bung. Jadi adanya pemudahan itu juga itu sangat berdampak gitu, apalagi kita loh untuk apa ya, untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk warga sendiri aja masih bingung gitu, apalagi ya kalau misal sekiranya itu ini apa adanya dari tenaga asing, jadi persaingan juga semakin ketat gitu. Itu tadi Bu. Mungkin nggak sekiranya ada aksi lanjutan masalah Omnibus Law di tengah-tengah dari wabah corona ini? Kalau aku berpikirnya nggak mungkin sih Bu. Ya memang ini tuh kalau misal kita bicara masalah tentang ya semelawannya kita gitu, tapi di sisi lain juga kita juga memikirkan masalah kemanusiaan gitu. Ya semoga masalah tentang wabah ini juga secepatnya segera gitu, selesai ya. Ya biar kita juga bisa kuliah gitu. Kalian udah ya kuliah ya. Iya nggak enak di kos gitu terus. Ya ini di rumah aja ya Re ya, di rumah aja. Di rumah aja. Sebenarnya kalau berbicara tentang gerakan penolakan Omnibus Law ini itu sudah sejak lama ya kan, gerakan itu dibangun oleh masyarakat gitu, oleh kaum buruh juga, mahasiswa banyak lah yang terlibat di sana, termasuk juga wali juga ikut LBH macam-macam. Pasti berdampak gitu, berdampak ke keseluruhan secara nasional gitu. Yang tanggal 23 kemarin sebenarnya kan mau ada aksi serentak secara nasional untuk penolakan Omnibus Law ini, tetapi juga dibatalkan karena adanya wabah corona ini yang semakin tidak kondusif gitu. Jadi pasti ada dampaknya di sana. Ada dampaknya. Apakah kalau dari Bung Yoga, apakah hal ini menyurutkan semangat dari kawan-kawan buruh dan benar, masyarakat, mahasiswa semuanya itu. Nah itu sih Bung, itu sebenarnya dilematis kalau misalnya saya menjawabnya itu. Iya soalnya gini, ya kita bisa melihat lah di media, terus media massa, terus juga media sosial itu masalah tentang corona ini seolah menjadi isu paling hype gitu di kalangan apa ya, di situ gitu. Apalagi kan kita kan kalau misal bicara media pasti bicara pasar gitu, dimana apa yang paling menarik gitu. Akhirnya isu Omnibus Law ini sedikit agak turun, tertutupi oleh isu corona ini. bukan ya tertutupi.
Nah mungkin dengan adanya konten kita seperti ini mungkin juga bisa menjaga ritme itu gitu. Nah menjaga momentum iya lah. menjaga momentum itu. Masalah tentang aksi kemarin tanggal 23 itu kan ya nggak jadi, soalnya memang kan kendalanya kan masalah tentang social distancing yang dikampanyekan gitu, dan itu menurutku juga bagus, itu perlu untuk disupport lah istilahnya gitu. Tapi yang jelas pasti untuk perlawanan terhadap ini Omnibus Law ini ya nggak berhenti di sini gitu. Dan artian kan sebenarnya untuk masalah tentang isu tanggal 23 ini kan bersamaan dengan adanya Rakernas untuk pembahasan masalah tentang ini, tentang Omnibus Law Omnibus Law di DPR RI di itu. DPR RI ya. Tapi diurungkan ya. Ditunda, Ditunda. lebih tepatnya ditunda. Jadi kita juga sembari untuk menunggu penundaan itu juga kita juga menyiapkan kekuatan gitu. Nah jalan satu-satunya untuk penguatan ini ya mengkampanyekan lewat media sosial gitu. Soalnya memang kalau misal kita kalau misal hanya diam diri di rumah, iya nggak bisa, itu nggak bisa juga. iya nggak bisa. Tapi kemarin katanya memang ada audiensi dengan Gubernur Jawa Timur kemarin ya. Iya Ada. ada. Tanggal 23 itu. Tanggal kemarin. 23 itu langsung ya berarti. Iya. Ya? Tapi memang apa namanya tetap bergerak ya di dalam wabah seperti ini. Soalnya memang dalam aksi itu sendiri yang paling sulit adalah menemukan momentumnya. Ketika kita sudah kehilangan momentum, agak sedikit juga pasti aksi massa yang bakal turun di lapangan itu sendiri. Ya itu sih Bung, jadi gini, masalah tentang adanya ini COVID-19 ini, wabah ini juga sebenarnya juga sangat-sangat mengalienasi buruh sih. Dengan artian gini, dalam adanya ini wabah seperti ini ternyata buruh juga masih tetap kerja gitu. Dan hal kayak gitu itu yang ya perlu juga untuk diperhatikan, apakah memang di buruh ini juga mendapat perhatian khusus atau seperti apa, itu juga perlu gitu. Nah adanya audiensi kemarin tuh menurutku juga ada pembahasan mengenai ini gitu, gimana sikap pemerintah terhadap buruh ini juga gitu. Selain itu juga yaitu menurutku aku juga sepakat gitu dengan sikap dari perwakilan di sana, yaitu yang berstatement bahwasanya tidak ada negosiasi untuk masalah Omnibus Law ini. Jadi menurutku ya udah sikap kita adalah menolak gitu. Dan itu menurutku bagus sih gitu. Jadi ada sikap gitu di situ. Itu sih Bung. Kalau dari Bung Arul sendiri, gimana Bung? Ibaratnya ke depannya ini harusnya seperti apa mahasiswa, masyarakat Indonesia sendiri itu harus seperti apa dalam ibaratnya menghadapi isu-isu seperti ini? Itu harus seperti apa di tengah dari wabah corona ini, harus seperti apa? Apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh kawan-kawan buruh sendiri, dari kawan-kawan mahasiswa sendiri, itu harus seperti apa? Nah, waktu sekarang ini, saat ini yang emang kita diimbau untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, sebenarnya juga memberikan kesempatan untuk kita mempelajari lebih dalam lagi bagaimana Omnibus Law ini. Jadi nggak semuanya masyarakat Indonesia ini memahami ya kan bagaimana Omnibus Law dan sebagainya gitu. Jadi silakan untuk mengkaji dari rumah, di media sosial, berbagai macam bacaan dan sebagainya. Jadi memperdalam lagi. Selain itu juga bagaimana aksi-aksi di sosial media juga masih berpengaruh, pasti berpengaruh. Apa? Yaitu menyadarkan teman-teman yang lain juga gitu. Kampanye kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi katakan buat tulisan apa kayak itu, silakan bagi teman-teman. Ya, itu akan menjaga ritme. Tetap menjaga ritme itu seperti Dan itu ya. pastinya nanti ketika kondisinya sudah kondusif ya, secara nasional ini sudah kondusif, pasti akan dilanjutkan lagi. Gerakan ini akan dilanjutkan seperti itu. Kalau dari Bung Iwa sendiri, Iya, seperti apa namanya pesan-pesan buat mahasiswa, buat kawan-kawan buruh dan masyarakat Indonesia ini seperti apa? Ya itu sih Bung, jadi masalah tentang tantangan kita ya dalam gerakan itu jelas itu sangat-sangat sulit gitu dibanding di tahun reformasi gitu, maksudnya di masa reformasi gitu. Jadi tantangan kita sekarang ya kita menghadapi pemimpin yang populis gitu. Pemimpin yang populis. Wong kita loh, misal katakanlah ya, kita kontra terhadap sesuatu gitu, pasti nanti ternyata ada pro-nya gitu. Jadi kita itu sama yang kontra sama yang pro dari sipil sama-sama tarung gitu. Belum nyentuh ke pemerintah, tapi di bawah udah tarung gitu. Kayak gitu. Gak satu suara. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya masalah framing media itu. Jadi media itu memang kayak ya teman-teman sudah Bung sekalian juga tahu ya masalah tentang berapa media yang sudah dikuasai oleh pemerintah gitu. Ada juga pemilik media dalam pemerintah itu. Ada yang seperti itu. Yang brewok itu. Iya, brewok itu. Jadi ada yang punya media Iya benar. Ya itu yang kedua, yaitu masalah framing media. Jadi media itu
wah pokoknya kalau misal kita bicara dulu Soeharto punya TVRI gitu ya, sekarang semua TV dimiliki Jokowi gitu. Terus masalah tentang ini, tentang oligarki. Nah ya kawan-kawan tahu sendiri ya, kemarin lawannya Pak Jokowi ya, itu juga masuk dalam pemerintah, jadi menteri. Jadi menteri. Otomatis oposisinya ini siapa gitu kan? PKS kecil. Hanya satu ya kan sana. Iya segelintiran Bung, kalau segelintiran. Iya benar. Iya. Terus PAN, terus ini partainya Pak SBY, partai apa ya Pak SBY? Demokrat. Oh Demokrat, sorry. Sorry. Ya kemarin ini ya, mungkin teman-teman nggak tahu, maksudnya sekarang anaknya yang punya. Ada sarkas juga orang ini. Emang kenapa ini Demokrat dan PAN? Nggak punya sikap, bingung. Oke. Mau Kanan jilat kiri. atau mau melawan gitu. Bingung, mau jilat atau melawan gitu. Terus ya itu sih Bung. Terus ini juga masalah asosiasi gitu. Wah buzzernya Pak ini ya, pemerintah itu sangat banyak Bung. Apalagi di Twitter Di gitu. Twitter. Iya. Banyak loh orang-orang aktivis yang resisten gitu, tapi diserang sama buzzer-buzzernya. Banyak petugas partai yang jadi buzzer, banyak. Makanya sebenarnya bagaimana kita ini secara objektif memandang sesuatu. Iya, kayak dan gitu. kalau Iya. nggak Harus sisi pinter-pinter. doang, benar. Nanti kalau melawan diasosiasikan dengan, oh ini pasti kubunya ini ya, kubunya itu ya gitu kan. Iya. Kalau dulu kan ada apa? Kadrun sama Ya itu ya. Pasti ini kubunya itu ini. Siapa nggak Iya, kampret. kampret. Tapi sekarang udah nyatu. Udah nyatu. Tapi ini kubunya itu masih ngelawan Iya, ya. benar. Itu sih. Ya itu sih Bung. Jadi Ah. ya sebagai mahasiswa dan juga orang yang hidup di akademisi, kita juga harus melihatnya ini sebagai apa ya, seobjektif mungkin gitu. Jadi kita melihatnya dari berbagai perspektif itu sih. Mungkin tadi kan Bung Aru udah buka, saya udah ngisi juga. Mungkin Bung Yoga sekarang yang nutup. Ya. Gimana pesan-pesannya dalam menghadapi wabah ini, seperti apa dalam masalah gerakannya, harus seperti apa? Bisa tutup Bung Yoga. Oh iya. Iya, Jadi silakan. ini sih mungkin ya kita sama-sama mengharapkan untuk berdoa, maksudnya oh ya untuk masalah tentang wabah ini segera cepat untuk diselesaikan gitu. Kita juga harus ya mendukung penuh lah, dalam artian jangan sampai ini menjadi apa ya, menjadi ajang buat usaha gitu, gitu tanpa iya. memikirkan yang Yang lain lain. gitu, yang lain itu juga. Pengen. Jadi di rumah aja ya teman-teman. Ini kami sekos gitu. Jadi ya ini kita bareng-bareng gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman kita apa ya? Kita support penuh tenaga medis dan lain-lain dengan di rumah saja gitu. Kita pengen dan kuliah juga. Iya. Giliran kayak gini pengen kuliah. Titip absen ya. Iya, beneran ini aku sudah kangen. Jadi adanya wabah ini tuh sudah mengganggu kehidupan sosial kita, kehidupan material kita, Kehidupan cangkruk kita. kehidupan cangkruk kita. Diskusi Jadi- kita. diskusi kita. Jadi semoga cepat selesai dengan teman-teman di rumah saja. Amin. Oke. Ya mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, mungkin nyinggung-nyinggung sedikit ya, mohon maaf. Ya, mohon Sorry, Pak. Mohon Maaf, ya. ya. Maaf ya Pak ya. Jangan di situ. Iya, jangan Maaf. diciduk. Oke. Oke. Merdeka. Merdeka. Yemeni. Jaya. Marin. Menang. Marin. Menang. Marin. Menang.